Kalau teman-teman pernah lihat film Wonderland Indonesia 1, 2, 3 dari Alfie Rev yang sangat keren itu, dan yang terbaru The Guardian of Nusantara itu, kalau saya lihat behind the scene-nya untuk video aerial dia masih pakai Mavic Air 2 sampai sekarang. Terakhir kemarin saya nonton perjalanan mereka di ekspedisi Wonderland Indonesia, itu tim aerial dan tim 3D-nya itu masih pakai Mavic Air 2 teman-teman sampai sekarang. Nah, ini dia review dari Mavic Air 2. Halo guys, balik lagi dari Go Channel. Semoga teman-teman sehat selalu. Terima kasih buat yang sudah support ya. Nah oke teman-teman, kali ini aku mau ngobrol mengenai Mavic Air 2. Jadi kenapa alasan kuat saya menggunakan Mavic Air 2 di tahun 2025 gitu ya. Oke, yang pertama dari segi harga teman-teman. Jadi Mavic Air 2 ini sudah turun ya harganya ya. Mungkin ada yang lebih bagus lagi di Mavic Air 2S, Mavic Air 3, Mavic Air 3S gitu ya. Tapi harganya yang paling murah ya di Mavic Air 2 ini. Gitu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari segi bobot teman-teman ya. Jadi bobotnya ini cukup kuat. Menurutku dia drone yang paling pas. Jadi nggak terlalu gede seperti seri Mavic Pro dan nggak terlalu kecil seperti Mavic Mini. Jadi untuk job lawan angin dia kuat teman-teman, dan dia tangguh ya. Jadi kalau saya ngejob itu biasanya kan sama dinas perhubungan, itu biasanya dokumentasi wilayah Pantura, kemudian wilayah pegunungan, jadi nggak kenal medan lah. Dan kadang kalau wilayah Pantura apalagi siang hari teman-teman, itu anginnya gede. Saya kalau pakai Mavic Mini ya, pakai Mini 3, Mini 4 itu kadang nggak kuat teman-teman. Kalau kita paksakan kadang engselnya kena ya kalau seri Mini ya. Tapi kalau pakai Mavic Air 2 itu kuat untuk lawan angin dan dia cukup tangguh. Oh iya, sama pengaruh klien teman-teman. Jadi ini nggak tahu ya pandangan klien yang masih awam ya. Jadi kalau saya ngejob pakai drone yang agak besar itu klien cukup tertarik gitu, antusias. Tapi kalau kita ngejob pakai drone kecil seperti seri Mini itu pandangannya agak gimana gitu ya. Meskipun hasilnya itu sama saja, bahkan yang kecil juga nggak kalah gitu ya sama yang gede gitu. Tapi nggak tahu ya, ini pandangan klien aja. Kadang kalau drone-nya kecil itu agak dianggap remeh teman-teman ya. Kemudian dari segi kamera teman-teman, dia sudah bagus, kameranya udah jos. Dia pakai sensor 1/2 inci. Kemudian dia support HDR, jadi videonya makin mantap. Dan dia 4K, bisa wide, bisa zoom. Nah keren itu. Jadi 4K-nya itu bisa wide, bisa zoom, dan dia bisa sampai 60 fps. Mantap ya. Jadi kalau mau video vertikal atau video potret itu bisa di crop teman-teman dengan cara rekam di 4K-nya. Itu kalau di crop aman, tidak pecah. Jadi bisa disiasati ya kalau teman-teman pengen vertikal pakai Mavic Air 2. Kemudian di sisi kamera dia juga ISO-nya sudah tinggi, kemudian shutter speed-nya bagus, dan dia juga sudah ada fitur The Cinelight, jadi warna flat yang kemudian bisa di color grading gitu ya. Itu hasilnya juga keren. Dan dia bisa hyperlapse sampai 8K teman-teman ya. Jadi dia bisa hyperlapse sampai 8K. Dan dia sudah ada internal storage-nya teman-teman. Jadi dia udah ada memori internalnya. Jadi kalau kita ke lapangan lupa bawa SD card, kemudian SD card kita rusak, dia sudah ada sistem penyimpanan internal. Kalau nggak salah sebesar berapa ya, 12 GB kalau nggak salah. Itu aman sih. Kemudian dari segi body dia sudah ada kipas internal teman-teman, jadi tidak khawatir lagi sama overheat. Kemudian dia sudah ada sensor ya di bawah, depan, dan belakang. Jadi dia sudah ada sensor anti tabraknya teman-teman. Dan dia juga sudah ada APAS teman-teman, APAS 4.0. APAS itu Advanced Pilot Assistance System kalau nggak salah ya. Jadi dia itu bisa menghindar ketika ada objek dan bisa menyesuaikan ya. Jadi sensornya bukan hanya sensor anti tabrak, tapi dia sensor menghindar juga ketika ada objek. Dan di bawah ini teman-teman itu juga sudah ada LED ya. Ini ada lampu. Jadi kalau take off di sore atau malam hari itu dia lampunya otomatis nyala teman-teman, LED-nya gitu ya, nyorot ke bawah. Dan di Mavic Air 2 ini teman-teman, dia sudah bisa active track, kemudian POI dan spotlight. Jadi kalau mau yang active track dan dia sudah ada sensor, itu salah satunya pilih Air 2 ini. Dia udah keren.
Bagi budget kaum mendang-mending yang dia bukan kolektor atau bukan sultan ya, itu ya saran saya di Mavic Air 2 ini. Beda lagi kalau kita kolektor atau sultan yang budgetnya wah beli R3 aja nih, oke, beli Mavic 3 aja nih, oke, beli Mini 4 Pro nggak apa-apa gitu. Tapi kalau budgetnya di 5 jutaan kemudian fungsinya sangat banyak dan durability-nya, kemudian lawan angin, kemudian ada kipas internalnya, kemudian kameranya juga sudah oke, ada sensor anti tabrak. Oke, mungkin itu teman-teman sekilas sharing mengenai Mavic Air 2 ini yang masih worth it untuk tahun 2025. Kalau teman-teman pengen cari yang true vertikal atau portrait yang tidak perlu nge-crop, itu bisa pilih di Mini 3, Mini 4 atau Mavic Pro jadul ya, itu sudah bisa. Tapi di Mavic Air 2 ini juga bisa disiasati teman-teman. Caranya bisa rekam di 4K 60 fps dan di crop, itu hasilnya nggak pecah sih dan masih oke. Dari segi fitur dia juga sudah banyak sekali teman-teman. Kemudian dia juga sudah support active track, kemudian spotlight, kemudian POI ya, point of interest itu keren. Hyperlapse itu bisa sampai 8K, kemudian spare, panorama 48 megapiksel, HDR video, kemudian desain light yang warnanya flat dan bisa di color grading. Cukup keren di Mavic Air 2 ini ya. Ini unitnya saya jual di harga 4,5, dapat 2 baterai, tas, ya semi combo lah. Tapi untuk video review penjualan ada di video setelah ini. Terima kasih, sampai ketemu di video drone selanjutnya. Salam satu langit, Mavic Air 2.